Bagaimana? Kau mansuhkan Islam dengan syariatnya yang sempurna seperti itu, mau dimansuhkan dengan 112 halaman yang ngaco isinya. Bagaimana bisa? Pikirlah orang-orang Bahaiyun, pikir. Apakah pantas tulisan kecil ini memansuhkan syariat Islam yang begitu luar biasa dengan kitab-kitab fikihnya yang luar biasa, dengan ulama mazhabnya yang luar biasa, mau dimansuhkan dengan 112 halaman? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mengenai buku ini tadi sudah kita sering singgung bahwasanya buku ini ya atau kitab suci ini ya sangat mulia di sisi mereka. Berkata Al-Baha dalam kitab suci Al-Aqdas, dia mengatakan, "Man yaqra'u ayatan min ayati la khairun lahu min an yaqra'a kutubal awwalin wal akhirin." Barang siapa yang baca satu ayat dari kitab Al-Aqdas ini, cuma 112 halaman, dia baca satu ayat saja, lebih baik daripada dia baca kitab-kitab yang awalin wal akhirin, kitab yang sebelum dan awalan sampai akhir semuanya. Daripada Anda khatam Quran satu kali, lebih baik Anda baca satu ayat dari kitab ini. Tadi ya, demikian ya. Tentu ini sangat sangat ngawur ya. Lihat buku tadi dibaca menjengkelkan. Saya juga baca ini. Saya baca sempat ada. Insyaallah mungkin kita ambil contoh ya. Contoh misalnya, kalau antum sudah download, antum silakan misalnya buka halaman 63 ya. 63 ayat apa namanya? Ayat 106, 107 ya. Dengarkan ya. Kalau Al-Qur'an kan indah kita dengar ya. Misalnya wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha, enak dengarnya ya. Sampai misalnya kita baca surat Yusuf. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Subhanallah, ada seorang Arab mengatakan, ini enggak mungkin perkataan manusia, indah sekali. Kita dengar falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Enak dengarnya tuh, enak, maknanya enak. Sehingga Al-Qur'an itu mukjizat dalam susunannya, balaghahnya dan mukjizat dari isinya. Kita baca surat Yusuf berulang-ulang tetap saja kita terpengaruh, kita bisa menangis membacanya meskipun kita sudah tahu isinya, kita sudah tahu awalnya, kita sudah tahu akhirnya, kita sudah hafal mati. Itu pun kita masih menangis ketika membacanya. Ya. Berulang-ulang, surat yang panjang dan orang-orang demikian ya. Ya. Mukjizat Al-Qur'an. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahir. Katakanlah kalau manusia dan jin berkumpul semuanya mendatangkan seperti Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu meskipun mereka bersatu padu. Ini kita baca ini sakit hati bacanya. Coba saya bacakan ya. Saya mau lakukan karena disuruh, kalau siapa melakukan pahalanya besar katanya. Qad kutiba alaikum taqlimul adfari wad-dukhulu fi ma'in yuhitu hayakilakum fi kulli usbu'in wa tanzifu abdanikum bima sta'maltumuhu min qablu iyyakum an tamna'akumul ghaflatu amma umirtum bihi min ladun azizin azim. Udkhulu ma'an bikran wal musta'malu minhu la yajuzu ad-dukhulu fi. Ini apa? Iyyakum an taqrabu khazaina hammamatil ajam. Artinya jangan sekali-sekali kalian dekati tempat airnya hammamat orang-orang ajam, orang-orang asing kali mandi. Man qasadaha wajada raihataha almuntinata qabla wurudihi fiha. Enggak nyambung ya, akhi. Ini Al-Qur'an kita dengar tahu. Ini saja orang kalau dengar ini apa ini? Ya, ini kitab suci seperti ini. Kitab suci seperti ini, ya. Memalukan kitab suci seperti ini. Dan rata-rata seperti ini cara pembawaannya ya. Tapi intinya itu di antara keistimewaan kata mereka, siapa yang baca satu ayat lebih baik daripada baca seluruhnya. Sudah cukup kitab ini, yang lain enggak perlu. Yang lain enggak perlu ya. Kemudian di antara akidah mereka ya, Al-Baha meyakini bahwasanya dia adalah penampakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah penampakan, makanya dia menamakan dirinya Al-Baha, yaitu mazhar dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia mensifati dirinya seakan-akan sifat rububiyah, sifat-sifat Allah kalau kita baca dalam kitab Al-Aqdas. Karena dia merasa dirinya adalah seakan-akan penampakan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkadang disifati dengan sifat-sifat ketuhanan tidak jadi masalah ya. Saya bacakan secara singkat tentang keyakinan mereka. Adapun sikap mereka terhadap para nabi ya mereka tentu mengatakan semua bukan hanya nabi-nabi yang diakui dalam Islam, bahkan mereka menganggap Buddha juga adalah seorang
utusan Tuhan, mazhar, penampakan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin Konghucu atau yang lain tokoh-tokoh yang diakui oleh dunia, yang mereka itu juga adalah utusan Tuhan ya. Dan di antara utusan Tuhan adalah dia. Di antara utusan Tuhan adalah dia, yaitu Mirza Hussein Ali Al-Mazandarani ya. Dan ini tentu bertentangan dengan akidah Islam. Kita tidak menyatakan bahwasanya yang lain, bahwasanya Buddha atau Konghucu atau Lao Tse atau yang lainnya adalah nabi, tidak. Ya, kita nabi-nabi kita tahu itu bukan tidak dikatakan nabi, karena kalau kita mengatakan mereka nabi seakan-akan kita mengakui kebenaran mereka. Dan sebagaimana dikonsekuensikan oleh Al-Bahaiyun atau firqah Bahaiyah, dia mengatakan iya Nabi Isa benar, Nabi Isa memang diutus untuk alaihissalam untuk menghapus dosa-dosa. Mereka mengakui itu, ya, mereka mengakui. Tapi mereka meyakini bahwasanya tidak ada Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Sehingga mereka mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, contohnya adalah Asy-Syirazi. Al-Babiyah punya kitab suci namanya Al-Bayan, kemudian dilanjutkan oleh Al-Bahaiyah punya kitab suci namanya Al-Aqdas. Ya akhi, subhanallah, bagaimana mereka mengatakan bahwasanya Al-Aqdas telah memansuhkan Al-Qur'anul Karim. Ya, syariat Islam yang lengkap, komprehensif, ya. Semuanya dibahas, kemudian dimansuhkan dengan buku kecil 112 halaman. Coba dipikir sedikit ya. Enggak, kita pikirkan. Bagaimana sosok seperti Nabi Muhammad SAW yang kata Aisyah radhiyallahu anha kana khuluqul Quran. Ya, akhlaknya Al-Quran, yang banyak orang masuk Islam gara-gara melihat akhlak Nabi SAW yang setiap perkataannya adalah hikmah. Diikuti perjalanan hidupnya selama 23 tahun, semuanya teladan. Sampai Allah bersumpah dengan umurnya. La amruka, demi umurmu wahai Muhammad SAW. Dibandingkan dengan Syirazi atau Bahaiyah yang berani-berani memansuhkan Muhammad SAW. Ya akhi, subhanallah. Bagaimana? Kau memansuhkan Islam dengan syariatnya yang sempurna seperti mau dimansuhkan dengan 112 halaman yang ngaco isinya. Bagaimana bisa? Pikirlah orang-orang Bahaiyun, pikir. Apakah pantas tulisan kecil ini memansuhkan syariat Islam yang begitu luar biasa dengan kitab-kitab fikihnya yang luar biasa, dengan ulama mazhabnya yang luar biasa, mau dimansuhkan dengan 112 halaman? Enggak logis ya, akhi, enggak logis. Ya. Ini sikap mereka terhadap para nabi. Intinya mereka ngakui nabi-nabi terdahulu, tapi mereka bilang tidak, Muhammad SAW bukan penutup para nabi. Ya. Adapun mauqif mereka, sikap mereka terhadap syariat, maka mereka menganggap syariat sudah mansuh dengan adanya syariat Bahaiyah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.